Kenalkan nama saya Revier Lasmana. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, pada dasarnya Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya. Masa-masa kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar. Konflik internal dengan keturunan Sriwijaya sehingga kerajaan terus berkembang sepanjang waktu. Meskipun begitu, raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa adalah sebagai berikut. Sanjaya. Sebagai pemimpin pertama, Kerajaan Mataram kuno membangun fondasi kerajaan yang mampu menerima berbagai kalangan agama. Hal ini nanti terlihat dengan adanya dua wangsa yang berbeda agama. Sailendra beragama Buddha, Sanjaya beragama Hindu. Masih ada pula aliran campuran lainnya yang eksis di lingkungan kerajaan. Rakai Panangkaran mampu melakukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan melanjutkan iklim toleransi antar agama yang baik. Ia membuat pemukiman khusus penduduk beragama tertentu sehingga menghindarkan konflik. Ia juga memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Rakai Pikatan merupakan penerus tata dari Wangsa Sanjaya. Ia berhasil mengalahkan kandidat dari Wangsa Sailendra yaitu Balaputra Dewa. Rakai Pikatan memulai pembangunan kompleks percandian Hindu terbesar yaitu Candi Prambanan. Pada masa ini, konflik yang berlangsung sampai ratusan tahun kemudian dengan Sriwijaya dimulai. Dia Balitung yang berkuasa dari 898 sampai 910 Masehi dianggap sebagai raja yang berhasil dalam hal ekspansi kekuasaan. Ia menguasai banyak wilayah di timur dan menguasai jalur perdagangan melalui Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Dua aliran sungai yang kemudian menjadi pilihan ketika Empu Sinok memindahkan kekuasaannya ke timur sekitar wilayah Jombang. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antar Mataram dan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang. Namun Raja Sriwijaya, Sri Chudamaniwarman meminta bantuan Cina, sehingga serangan tersebut dapat digagalkan setelah 16 tahun berperang, yaitu pada tahun 990 sampai 1006. Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai 1017. Ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Dharmawangsa, Kerajaan Mataram atau Medang hancur. Salah satu anggota bangsa istana yaitu Airlangga membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Berantas. Pengaruh Kerajaan Mataram kuno bagi masa kini. Pengaruh Kerajaan Mataram kuno bagi bangsa Indonesia masa kini dapat dilihat dari salah satu peninggalannya yaitu Borobudur. Borobudur yang telah dipercaya dunia sebagai salah satu keajaiban dunia adalah peninggalan terbesar Kerajaan Mataram kuno. Desain bangunan Candi Borobudur mempengaruhi arsitek bangunan di Indonesia. Hal itu dapat ditemui berbagai tempat, misalnya arsitektur bangunan Gapura, Pendopo, dan beberapa candi di daerah Jawa. Relief yang terdapat di sekitar bangunan Candi Borobudur dijadikan sebagai rujukan para seniman pahat. Bangunan yang diresmikan oleh pemerintah sebagai monumen nasional pada tahun 1983 ini juga menjadi inspirasi bagi para peneliti untuk menjelaskan cikal bakal hingga makna relief dari Candi Borobudur. Borobudur membawa pengaruh pada arsitektur, pengetahuan, hingga sistem pemerintahan yang tergambar dalam pahatan-pahatan di sekitar candi. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata, terima kasih. Beres.